Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, yang diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ihsan. Dan mungkin dua nikmat yang sering kita lupakan, yakni nikmat sehat dan sempat. Karena di luar sana ada yang sehat tapi tidak sempat, dan yang sempat tetapi tidak sehat. Tak lupa juga salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman gelap menuju zaman terang benderang. Perang Badar. Perang Badar adalah perang pertama umat Islam dalam sejarah. Perang Badar tidak terjadi begitu saja. Perang Badar memiliki peristiwa terjadinya. Peristiwanya itu adalah ketika Nabi sedang mengajarkan atau sedang membawa ajaran Islam dan ingin menyebarkannya di Mekah. Ada yang membenci Nabi atau ada yang tidak suka dengan agama Islam, tidak suka dengan agama baru. Di sini Nabi membawa ajaran Islam itu adalah agama yang memang benar. Dan agama yang salah itu adalah agama kafir Quraisy. Mereka tuh banyak, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari. Di sini Nabi membawa ajaran Islam adalah memang ajaran Islam itu adalah ajaran yang benar. Nah, pada saat itu yang bernama Abu Jahal, dialah adalah orang yang paling pertama atau orang yang paling membenci Nabi. Abu Jahal sangat tidak suka ketika Nabi membawa ajaran baru ke Mekah, yaitu ajaran Islam. Tetapi sebenarnya agama Islamlah agama yang benar. Agama kafir Quraisy lah agama yang salah, yaitu mereka menyembah berhala. Sedangkan kalau secara logika berhala itu diam saja gitu. Kenapa bisa kepikiran dia menyembah berhala padahal berhala itu hanya diam saja, tidak menguntungkan apapun. Dan di sini Nabi ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Islam di Mekah pada saat itu. Tetapi ada yang tidak suka, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal kerap mengganggu Nabi. Ketika Nabi menyebarkan agama Islam, Abu Jahal melempari Nabi dengan batu segala macam. Karena Nabi terus mengalami gangguan, tetapi Nabi tetap konsisten, tetap menyampaikan agama Islam, karena itu adalah suatu perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu Abu Jahal pun sudah kesal, karena sudah memang kesal, dia berniat untuk membunuh Nabi bersama orang-orang zalim lainnya, orang-orang kafir Quraisy lainnya. Ketika Nabi ingin dibunuh, Nabi sudah diperintahkan oleh Allah SWT untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikannya tidur di ranjang. Dan Ali bin Abi Thalib pun menyetujui atau mau untuk melaksanakan perintah Nabi. Ali bin Abi Thalib pun tidur di ranjang menggantikan Nabi sementara Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan pada saat itu Abu Jahal dan Abu Sufyan yang sudah ingin membunuh Nabi dan ingin memasuki rumah Nabi, ternyata yang ditemuinya bukan Nabi Muhammad SAW tetapi Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi sudah dahulu hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan pada saat itu juga Abu Jahal tidak jadi membunuh Nabi, karena yang ditemuinya bukan Nabi tapi Ali bin Abi Thalib. Dan pada saat itu Nabi berhijrah disambut baik oleh kaum Madinah, oleh orang-orang Madinah. Dan yang menyambut baik Nabi itu disebut kaum Ansor, kaum yang menyambut orang yang berhijrah. Dan orang yang berhijrah tersebut disebut kaum Muhajirin, yakni orang-orang yang berhijrah mau dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah. Dan pada saat itu Abu Jahal yang telah kesal karena tidak menemui Nabi atau tidak menjadi membunuh Nabi, mereka langsung mengirimkan surat perang kepada Nabi. Dan Nabi yang langsung mengetahui itu, Nabi langsung menyiapkan 313 pasukan muslim untuk menghadapi pasukan kafir Quraisy. Dan kafir Quraisy pun menyiapkan pasukannya sebanyak 1000 dari berbagai kabilah di kota Mekah. Bertemulah kedua pasukan di medan yang bernama Badar. Dan disinilah terjadi perang Badar pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Dan pada saat itu kedua pasukan bertemu, dan perang tidak dimulai langsung dengan perang besar, dimulai dulu dengan perang kecil, yaitu dari kaum muslimin diwakilkan 3 orang, yaitu yang pertama ada Hamzah bin Abdul Muthalib, yang kedua ada Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga ada Ubaidah bin Harithah. Dan mereka bertiga pun maju mewakili kaum Islam untuk melawan kaum kafir Quraisy. Dan perang pun dimulai, perang kecil pun dimulai, dan Hamzah bin Abdul Muthalib menang melawan kaum kafir Quraisy, Ali bin Abi Thalib menang melawan kaum kafir Quraisy, dan
Ubaidah bin Haritha pun menang melawan kaum kafir Quraisy, tetapi dia cukup memiliki luka yang serius karena sayatan pedang di badannya. Dan kemudian perang pun langsung berkecamuk, perang besar pun langsung berkecamuk, tidak bisa dihentikan dari kedua umat Islam dan umat kafir Quraisy. Dan di sini umat kaum kafir Quraisy dia tidak memiliki strategi perang, dia langsung saja dengan ambisi mereka ingin membunuh Nabi, dia langsung dengan keegoisan mereka langsung maju tanpa memikirkan strategi perang. Dan kaum kafir Quraisy itu dipimpin sendiri oleh Abu Jahal, sementara kaum Islam atau umat Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW menggunakan strategi perang, yakni membagi jarak antara pemanah agar pemanah bisa dengan mudah membidik musuh-musuh dan bisa langsung kena ke area kepala atau ke area yang mungkin kelemahan manusia. Dan pada saat itu kaum Islam alhamdulillah memenangkan perang Badar dan kaum kafir Quraisy kalah. Dan pada saat itu juga Abu Jahal terbunuh. Dan pada saat itu kaum kafir Quraisy sangatlah kecewa karena mereka sangat tidak menyangka 1000 melawan 313 ternyata umat Islam yang menang. Di sini ketika umat Islam yang menang, pengikut Nabi Muhammad SAW semakin bertambah, semakin banyak, dan semakin banyak yang masuk Islam dan semakin banyak yang mempercayai agama Islam. Dan kaum kafir Quraisy juga sangatlah kesal, dan saking kekesalannya Abu Jahal, karena Abu Jahal telah terbunuh, yang masih hidup tuh Abu Sufyan kembali menyiapkan 3000 pasukannya untuk membalas dendam di perang Badar. Dan Abu Sufyan juga mengundang atau mengajak Khalid bin Walid untuk berperang Uhud, karena dia sudah tahu bahwa Khalid bin Walid itu ahli strategi perang yang berpengalaman. Abu Sufyan menyiapkan 3000 pasukannya untuk pergi ke medan Uhud, sementara Nabi yang telah mengetahui bahwa kaum kafir Quraisy ingin menyerang Madinah, Nabi langsung mempersiapkan 1000 pasukannya dan langsung berangkat ke medan Uhud. Tetapi di sini Nabi mengatur strategi terlebih dahulu, yakni 50 anak pemanah itu akan ditaruh di Bukit Uhud, yang mana itu strategi yang memang sangat-sangat brilian. Dan kemudian bertemulah kedua pasukan itu di medan Uhud. Perang seperti biasa dimulai dari perang kecil, dan seperti biasa perang kecilnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian perang besar pun dimulai. Di sini Khalid bin Walid langsung melancarkan serangan bertubi-tubi kepada kaum muslimin, tetapi karena ada 50 anak panah atau 50 orang yang berjaga di Bukit Uhud yang terus membidik dari atas ke bawah, jadi Khalid bin Walid agak kesusahan untuk menyerang kaum muslimin. Dan pada saat itu juga kaum muslimin akan hampir menang, karena memang kaum muslimin dengan mudah menangnya karena menangnya oleh strategi Nabi. Dan pada saat itu juga kaum muslimin sudah dalam ambang kemenangan pun sudah di depan mata, dan kaum kafir Quraisy sudah mundur. Pada saat kemenangan sudah di depan mata, ternyata 50 orang pemanah yang ditugaskan di Bukit Uhud, mereka mengabaikan perintah Nabi. Sebelumnya Nabi itu memerintahkan kepada 50 orang pemanah yang bertugas di Bukit Uhud untuk tidak turun ketika mau menang ataupun mau kalah. Mau umat muslim menang ataupun mau umat muslim kalah, tetap di atas, jangan turun ke bawah. Nabi sudah memerintahkan itu kepada 50 orang yang bertugas di Bukit Uhud. Dan pada saat itu juga Khalid bin Walid yang melihat situasi bahwa 50 orang itu turun. Kenapa 50 orang itu turun? Sebenarnya tidak 50 orang yang turun, hanya sebagian saja, dan sebagiannya juga menunggu di atas karena mereka mematuhi perintah Nabi untuk tidak turun ke bawah. Sebagian pun turun. Kenapa mereka turun? Karena mereka melihat ghanimah atau harta rampasan perang yang begitu melimpah, yang begitu indah. Jadi mereka langsung turun untuk mengambil harta rampasan perang dan mengabaikan atau melanggar perintah dari Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu Khalid bin Walid yang melihat situasi itu, dia langsung mengarahkan 700 kavalerinya untuk mengelilingi bukit itu dan menyerang dari arah belakang. Dan pada saat itu umat Islam pun langsung tercengang dan tidak tersangka Khalid bin Walid sudah ada di belakang. Khalid bin Walid langsung mengarahkan 700 kavalerinya untuk terus menerobos kaum Islam atau umat Islam. Pada saat itu umat Islam yang tadinya akan menang, tetapi di sini sudah akan kalah gitu. Dan Nabi juga di sini tuh hampir terbunuh. Untungnya ada umat Islam yang rela mengorbankan tubuhnya, dibidik oleh anak panah, merelakan tubuhnya untuk disayat pedang dan untuk melindungi Nabi Muhammad SAW.
Dan pada saat itu juga alias endingnya perang pun dimenangkan oleh kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin pun kalah. Dan pada saat itu juga kaum kafir Quraisy sangat bergembira sekali karena perangnya dimenangkan oleh kaum kafir Quraisy, dan sangat sekali memuji atau mengagungkan Khalid bin Walid karena perang Uhud itu menang karena atas Khalid bin Walid yang mengarahkan 700 kavalernya untuk menyerang dari arah belakang gunung Uhud. Dan pada saat itu kaum umat Islam mereka tidak berkecil hati, mereka tetap konsisten dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak keluar dari Islam, tetapi mereka tetap konsisten karena mereka sudah yakin bahwa agama Islam lah ya agama yang benar. Nabi pun menjadikan ini sebuah pelajaran bagi umat Islam semuanya, bahwa ketika pemimpin sedang berbicara atau pemimpin sedang memberi amanah kepada anggotanya, tidak boleh dilanggar atau tidak boleh kita mengabaikan atau kita tidak boleh melupakan amanah tersebut. Kita harus mematuhinya. Apalagi kan ini tuh disampaikannya oleh Nabi langsung, oleh Nabi Muhammad SAW yang sudah terbukti benar gitu, yang sudah terbukti dia adalah Nabi yang membawa agama Islam, yaitu agama yang benar. Kita dengan mudahnya malah mengabaikan amanah dan malah melanggar amanah dari Nabi, alias apa akibatnya? Kita jadi kalah perang yang asalnya tadi kita akan menang, kita jadi akan kalah. Jadi hikmahnya yang bisa kita ambil dari peristiwa perang Uhud ini, kita jangan mengabaikan atau kita jangan melanggar aturan dari pemimpin, maupun itu aturannya seperti apa, tapi kita juga harus membedakan ketika pemimpin kita memberikan amanah atau perintah kepada kita yang benar, maka kita harus patuhi, maka kita harus jalani, kita harus menjaga amanahnya. Tetapi kita juga harus bisa membedakan ketika pemimpin kita memerintahkan kita kepada kebatilan, kita juga harus menolak. Jadi kita harus membedakan sendiri gitu. Dan itu yang bisa diambil hikmahnya dari perang Uhud tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu tidak sempurna, karena manusia bisa melakukan kesalahan dan bisa melakukan kebenaran. Sementara yang sempurna itu adalah malaikat, dia dibuat sempurna oleh Allah, selalu melakukan kebenaran. Dan yang selalu melakukan dosa atau selalu melakukan kesalahan adalah setan atau iblis. Dia diciptakan untuk terus melakukan ketidakbenaran oleh Allah Subhanahu wa taala atau dosa. Dan manusia adalah orang yang diciptakan oleh Allah, bisa melakukan dosa, bisa melakukan kebenaran. Itu tergantung masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.